Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد وقد قال في كتابه الكريم فقولا كريما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما جاء في الحديث. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat mulia yang Allah telah mengumpulkan kita dalam majlis yang mulia, majlis yang barakah, majlis yang dimana ada dua perbedaan. Ada satu majlis yang di dalam majlis tersebut yang majlis didoakan oleh para malaikat, yaitu majlis-majlis ilmu. Adapun satu majlis yang lain, yaitu majlis yang penuh kelalaian yang tidak disukai dengan para malaikat. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Falah yang mulia ini. Masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengamalkan agama, untuk melaksanakan ibadah, yaitu kunci pertama, yaitu yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang sangat besar, yaitu adalah nikmat sehat. Dan tidak lupa dengan asbab kita bisa mengamalkan agama, yaitu dengan asbab perjuangannya para sahabat radhiyallahu anhum, perjuangannya ulama-ulama terdahulu, perjuangannya yang tidak lupa yaitu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam pagi hari ini saya akan membawakan sedikit sekelumit dari kitab Al-Hikam, yaitu karangan Imam Ghazali. Ya, beberapa penggal bait dalam kitab tersebut yang saya ambil, karena memang kitabnya nggak bawa, jadi tulisan tangan. Dan pagi hari ini juga saya menggantikan Ustadz Syukron, ya, karena beliau ada sedikit berhalangan, beliau ke Semarang. Jadi pagi hari ini dadakan tiba-tiba suruh ganti beliau gitu. Jadi mari kita sama-sama di sini bukan mengajari, tapi sama-sama kita di sini bermuzakarah, menambah ilmu, saling menambah supaya semakin meningkatkan lagi, supaya semakin semangat, yaitu dalam mengamalkan ilmu agama
yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-musannif, yaitu dari kitab Al-Hikam, an-nuru utawi cahaya iku lahu kedue an-nur, al-kishfu utawi pembukaan, al-basiratu utawi mata hati iku biha kelawan basirah, al-hukmu utawi penetapan, wal qalbu utawi hati iku lahu kadue qalbu, al-iqbal utawi madep, wal idbaru lan berpaling. Oke, pada artinya yaitu bagaimana kita akan membahas perasaan yang selama ini belum ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha. Pertama kali sebelum kita mendapatkan cahaya, cahaya yang disebut di sini adalah cahaya hidayah. Itu diibaratkan seseorang yang masuk dalam suatu kamar yang gelap gulita. Jadi ketika kita ini pertama, ya kan, seseorang yang belum mendapatkan hidayah, ya, seseorang yang belum mendapatkan hidayah itu diibaratkan seperti orang yang masuk ke dalam kamar, yang di dalam kamar itu gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ya, di dalam kamar itu ada pedang, ya, yang tajam. Terus ada emas, ya kan? Ada kotoran, ada tongkat, tapi dia tidak bisa melihat, ya, karena belum diberikan cahaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang, lahul bagi seseorang al-kishfu, maka Allah akan buka matanya. Nah, ketika dia masuk ke dalam kamar, maka ketika dia membuka lampu, maka nampaklah semua yang ada di depan mata dia. Oh, ini pedang. Rupanya pedang ini berbahaya, tajam, tapi manfaatnya bisa untuk perang. Baru dia nampak di situ ada manfaatnya dari pedang tersebut. Wah, ini adalah emas, yaitu barang yang sangat berharga, bisa menghasilkan bisa digunakan. Nah, nampak dia kotoran di situ, wah ini barang nggak bagus, ya kan, nggak baik. Dan nampaklah perkara-perkara yang lain yang ada di dalam kamar tersebut. Maka di situ al-basiratu laha al-hukmu, maka mata hatinya akan terbuka dan dia bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Begitu juga kita di dunia ini yang Allah berikan hidayah kepada kita, Allah masukkan hidayah nur ke dalam hati kita, maka seseorang tadi yang diberikan hidayah di dalam hatinya, maka dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka proses perjalanan seseorang ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hatinya diberikan hidayah yaitu nur, maka dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa seseorang ini bila mengamalkan agama, ya kan, ya, pergi untuk melaksanakan sholat, kenapa berat? Karena dia tidak tahu kesan dan fadilah di dalam sholat tersebut.
Kenapa orang ini di dunia dia senantiasa melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya belum diberikan yaitu cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa berdoa, Allahumma hdina wahdi bina, ya Allah berikan kami hidayah. Tetapkanlah kami di dalam hidayah. Karena apabila Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, maka baik-baik kita harus menjaga hidayah tersebut agar hidayah tersebut tidak lari daripada hati kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang terbesar yaitu salah satunya adalah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu lahul iqbalu wal idbar, dan hati tersebut maka dia bisa memilih, ya kan? Yang tadi contohnya dia bisa memilih ada di situ emas dan di sebelahnya ada kotoran. Pasti ketika orang itu diberikan, ya kan? Diberikan cahaya hidayah, diberikan pilihan yang baik, maka dia akan memilih perkara yang baik yaitu emas. Karena emas ini bermanfaat dan baik untuk dia. Nah, kalaulah orang tadi tidak diberikan hidayah, dia dalam kegelapan yang tidak bisa nampak perbedaan di antara emas dan kotoran tadi. Coba bayangkan, dia dalam keadaan gelap gulita, jalan, ketemu di situ ada kotoran yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada emas. Kira-kira dia bisa merasakan, bisa nampak atau tidak? Bisa milih atau tidak? Karena di situ dia dalam keadaan gelap. Begitu juga diibaratkan hati kita. Apabila hati kita ini tidak diisi dengan cahaya hidayah, maka mungkin bapak-bapak dan teman-teman, ibu-ibu sekalian tidak ada di sini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hati-hati kita, maka kita bisa berada di Masjid Nurul Al-Falah ini. Allah pilih kita, Allah berikan hidayah. Maka ketika sudah ada di dalam diri kita hidayah, maka jaga hidayahnya, yaitu dengan mengamalkan agama. Kalau dulu ulama-ulama terdahulu itu ingin mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah, kenikmatan di dalam salat, kenikmatan di dalam puasa, yaitu Imam Ghazali. Beliau pun sama. Untuk mendapatkan kenikmatan di dalam salat, kenikmatan di dalam ibadah, yaitu dengan bersusah payah. Dan bahkan diceritakan yaitu Malik ibnu Dinar, itu salah satu sufi. Di zamannya beliau ingin mendapatkan yaitu kenikmatan di dalam amal agama, kenikmatan di dalam salat. Beliau membutuhkan waktu untuk betul-betul sungguh-sungguh dalam ibadah, yaitu membutuhkan waktu 20 tahun. Nah, jadi 20 tahun itu beliau ya salat awal waktu, datang ke masjid, terus salat dengan bersungguh-sungguh, ya kan, mengkosongkan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 20 tahun barulah beliau mendapatkan yaitu manisnya dalam ibadah. Tapi kenapa? Pertanyaannya, kita sekarang Masya Allah berangkat ya masjid dengan berat, setelah itu sholat gak betah gitu. Tapi Allah suka dengan apa yang seorang hambanya ketika pagi ya, apalagi waktu pagi itu enaknya tidur ya. Apalagi kalau udah azan Allahu Akbar, berat untuk bangun.
Allah suka dengan seorang hambanya yang bersusah payah, yaitu untuk menuju dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bercerita di hadapan para malaikat, wahai para malaikat, saya bangga kepada hamba-hambaku yang dia melaksanakan ibadah, ya, dengan bersusah payah, karena dia terdapat di dalam dirinya ada nafsu. Nah, jadi dalam diri kita ini terdapat ada beberapa nafsu, yang nafsu tersebut yang mengajak kita ke dalam, ya, ke dalam kesesatan. Jadi dalam diri kita ini ada nafsu, dan juga kita ini digoda. Di dalam kita digoda dengan nafsu, di luar kita digoda oleh syaitan. Itu kalau bangun tidur itu, kalau kita habis bangun tidur tidak baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka setan itu bergelantungan di mata kita. Berat rasanya untuk bangun itu. Mengapa? Karena setan tidak ingin, ya, kita ini, ya, bangun sholat masjid, ya. Karena ya itulah tugas setan, untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka untuk bersama mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya di depan para malaikat. Kalau para malaikat Allah perintahkan untuk sujud, sujud di hadapan Allah selama beribu-ribu tahun, maka dia gak akan berpindah setelah Allah memerintahkan untuk bangkit daripada sujudnya. Itu para malaikat. Karena para malaikat ini tidak punya nafsu dan dia taat 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ini berbeda, karena ada suatu kelebihan, ya, diberikan, yaitu salah satu ujian yang sangat besar ketika dilahirkan ke dunia, yaitu diuji dengan adanya nafsu. Jadi nafsu ini adalah makhluk Allah juga, makhluk Allah yang sangat-sangat membangkang, ya, yang sangat tidak patuh. Bahkan diceritakan nafsu ini ketika direndam di dalam lautan selama 1000 tahun. Setelah itu Allah tanya, nafsu, kamu siapa? Saya siapa? Oh ya, saya. Ya, kamu. Jadi dia nggak ngaku Allah itu adalah Tuhannya. Setelah itu Allah angkat dan Allah bakar selama 1000 tahun. Setelah Allah bakar selama 1000 tahun, diangkat lagi, ditanya nafsu, kamu siapa? Saya siapa? Oh saya, kamu ya. Sendiri-sendiri, dewa-dewan kita. Walaupun saya ini kamu yang ciptakan. Nah, jadi itulah nafsu, sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu akhirnya Allah puasakan tadi nafsu, ya, dipuasakan, gak dikasih makan, gak dikasih minum, ya. Nah, baru 3 hari nafsu tadi sudah nyerah, ya Allah, saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Makalah salah satu untuk menahan hawa nafsu kita, ya kan? Hawa nafsu makan kita, nafsu marah kita, ya, dengan keinginan kita yang tidak baik, yaitu dengan cara untuk mengalahkan hawa nafsu dengan cara berpuasa. Maka coba hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bulan puasa, ya kan? Nah, memang kalau bulan puasa itu semua setan-setan, ya, yang mengganggu kita, nah, maka dikurung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nafsu tidak dikurung, tetap. Nah, coba kita rasakan ketika bulan puasa. Nah, mudah kita untuk bisa mengamalkan agama, bisa ngaji, ya, bisa ikut sholat tarawih, ya, bisa sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya kan? Kenapa? Karena salah satunya kita telah mempuasakan nafsu kita. Nafsu yang terdapat di dalam
hati kita. Dia ketika kita mempuasakan nafsu kita, maka disitulah nafsu itu lemah. Coba kalau bulan puasa ya bisa kita rasakan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kalau bulan-bulan yang lain apa yang kita inginkan kita turuti. Nafsu, wah pengen makan ini turuti. Nah, begitulah. Maka dari itu kita kembali lagi bagaimana untuk menjaga hidayah itu sebagaimana seseorang itu untuk mendapatkan hidayah itu diusahakan dengan apa? Dengan cara kita belajar lagi, belajar ilmu lagi, ya kan? Mengikuti ulama-ulama yang lurus, ya, yang mengajarkan kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari teman. Bagaimana teman kita yang mengajak kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan saudara-saudara kita, berkumpul dengan para ulama yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersusah payah menjaga hidayah, walladzina jahadu, setelah kita bersusah payah untuk menjaga hidayah, lanahdiyannahum subulana, maka kita akan mendapatkan, yaitu mendapatkan kemenangan di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita mengamalkan agama, yaitu bahkan seseorang yang susah membaca Al-Quran, man qara'al Quran alaihi syaqun lahu ajran. Nah, maka begitulah indahnya seseorang dengan bersusah payah mengamalkan agama, walaupun dia membaca Al-Quran dengan bersusah payah, maka Allah tetap masih memberikan pahala ganjaran kepada orang tersebut. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya Allah berikan 10 hasanah. Kalau satu ayat sudah berapa hasanah yang Allah berikan kepada kita. Maka walaupun bersusah payah membaca Al-Quran, Allah masih memberikan pahala bagi orang tersebut. Inilah yang kita cari, ya. Ada nasihat dari guru kami, kalau kita selama ini mungkin atau pernah dengar bagaimana supaya kita ketika ibadah mencari untuk nikmatnya dalam ibadah. Yang namanya nikmat dalam ibadah yaitu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam amal apapun, maka itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Yaitu dengan pemikiran yang betul kita mencari, yaitu yang memberikan, mencari ridha, yang memberikan hadiah yang berupa nikmat dalam amal ibadah. Jadi bukan kita cari nikmat dalam ibadah, tapi mencari yaitu yang memberikan hadiah nikmat dalam mengamalkan agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadiah itu adalah hadiah, nikmat itu adalah hadiah dari Allah. Ketika kita melakukan sesuatu hal dalam amal agama, yaitu contohnya membaca Al-Quran. Itu kalau di pondok kita di sana baca Al-Quran duduk 3 jam itu nggak terasa. Udah 3 jam 8 juz, ya 9 juz, 1 jamnya baca 3 juz, itu nggak terasa karena sudah diberikan nikmat, ya, diberikan hadiah berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita menuju mendapatkan ridho yang memberikan hadiah tersebut. Jadi bahasanya tuh, ya, Bapak paham ya? Maksudnya kita yang memberikan nikmat yaitu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat dalam amal ibadah, kita sholat terasa enak gitu kan. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Maka pemikiran yang betul, nah, supaya tidak keliru, yaitu kita mencari yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu bagaimana kita ketika kita masuk kita kembali lagi ke dalam suatu tempat suatu tempat kamar yang gelap gulita tadi. Maka di situ sebelum kita lahir ke dunia ini sudah ada manusia yang masuk ke dalam kamar tersebut, dan manusia tersebut sudah mengetahui mana yang di dalam tempat yang gelap ini, yang tempat yang gelap tersebut, yaitu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, dan itu siapa? Yaitu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendapatkan hidayah tadi, dibukakan mata hati kita, setelah itu kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, yaitu langkah selanjutnya, yaitu bagaimana kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24 jam. Kita usahakan bagaimana yang dipikirkan setiap langkah-langkah kita ketika kita pergi ke masjid ataupun pulang ke masjid. Man shalla fi masjidil jamaah fahudwatun tuqlabu lahu hasanatan zahibatan aw raji'an. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah untuk menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap langkahnya Allah gugurkan dosa-dosanya, dan setiap langkahnya Allah berikan satu hasanah. Jadi ketika para sahabat mendengar hadis tersebut, maka para sahabat berlomba-lomba untuk rumahnya jauh-jauh, bikin rumah jauh-jauh daripada Masjid Nabawi. Terus ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa bikin rumah jauh-jauh? Semakin jauh rumahnya dari masjid, maka setiap langkahnya menggugurkan dosa dan diberikan satu hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemikiran para sahabat. Yang dipikirkan adalah apa? Yaitu bisa amal agama dan bisa meningkatkan ibadah. Nah, ketika baginda Nabi sedang memakai cincin emas, ketika turun ayat mengharamkan laki-laki memakai emas, maka baginda Nabi buang cincinnya. Lalu para sahabat melihat baginda Nabi tidak memakai emas, maka seluruh para sahabat melepas emas-emasnya. Begitulah para sahabat. Maka kehidupan yang indah, yaitu kehidupan para sahabat. Mereka itu para sahabat ketika tidak bertemu, yang paling dirindukan oleh para sahabat itu berkumpul dengan saudara-saudaranya di masjid. Maka ketika sholat zuhur, mau sholat ke sholat yang lain, mereka itu menunggu-nunggu. Belum jam asar ini, lama sekali. Apa yang mereka tunggukan? Yaitu mereka ingin bertemu dengan sahabat-sahabatnya ketika di masjid. Itulah para sahabat. Man ahabba, barang siapa yang mencintai saudaranya, man ahabba, apa itu hadisnya Au qala kama jaa fil hadis, mafhumnya, barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan bersamanya di dalam surga. Maka pribadi seorang kita ini, pribadi diri kita ini cinta kepada siapa sebenarnya? Kalau kita menganggap diri kita cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada para alim ulama, cinta kepada para sahabat, tunjukkan bagaimana rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Seseorang itu akan mencintai seseorang apa yang orang tersebut cintai. Sebagaimana diceritakan masyhur ceritanya Qais dan Laila.
Ketika itu Qais ini sangat mencintai Laila, ya. Bahkan sampai dinding-dinding kotanya Laila diciumi, ya kan? Bahkan sampai tanahnya diratapi. Pada suatu ketika si Qais ini pingsan. Terus orang berdatangan membangunkan Qais, bangun. Terus nggak bangun-bangun. Akhirnya ada satu orang ini bilang, Qais, Laila datang. Seketika langsung ketika disebut nama orang yang dicintai, maka dia akan langsung bangun. Nah, begitulah rasa besarnya cintanya seseorang kepada seorang. Ini cintanya seorang dua makhluk manusia. Begitulah bagaimana rasa cinta kita kepada baginda Nabi ketika disebut bagi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat kepada baginda Nabi. Maka banyak fadilahnya. Barang siapa kita juga lagi banyak masalah, ya, karena di dunia ini penuh dengan masalah, maka cara menyelesaikan masalah yaitu dengan bersalawat. Salah satu amalan, ya, apabila kita riya, ya, kalau semua amalan, apapun amalan tersebut, kalau sholat riya nggak diterima sama Allah, kalau baca Quran riya nggak diterima sama Allah, ya kan? Kalau kita amalan yang lain riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ada satu amalan apabila dilakukan walaupun dengan riya maka diterima oleh Allah, yaitu membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, ya. Jadi ada satu amalan yaitu bersalawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, nah, kata baginda Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan bersalawat kepadamu 100 kali. Maka dilipat gandakan. Salah satunya ya istighfar. Banyak amalan-amalan yang lain yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan cara berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Caranya bagaimana? Ketika sebelum tidur kita diajarkan doa-doa masnunah. Salah satunya zikir Fatimah, ya, baca ayat kursi. Untuk apa? Bagaimana setiap dalam keadaan masuk masjid, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Salah satunya apa? Ya, ditempel-tempel itu kan di pintu. Mau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, mau masuk Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya kan? Salah satunya apa? Dengan cara kita membaca doa, ya kan? Untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu waktu apabila kita wafat dalam lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu waktu musibah yang sangat besar bagi kita. Dan tidak ada sesaat pun apabila kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah berikan kepada kita nusratullah. Allah berikan kepada kita anugerah pertolongan. Ketika kita mendapatkan musibah, apa yang pertama kita tuju? Ketika kita mendapatkan masalah, hutang, apa yang pertama kita tuju? Karena yang menggerakkan manusia untuk memberikan hutang ataupun kita berhutang itu adalah Allah. Apa yang pertama kali kita tuju? Nah, yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan masalah kita di dalam sholat. Kita adukan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya masalah. Selesaikan ya Allah, selesaikan masalah saya. Karena yang memberikan masalah juga Allah, dan yang pasti juga yang menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hidup di dunia ini nggak lama,
Para hadirin, paling lama 60-70 tahun. Kalau lebih daripada itu diberikan bonus, gak lama di dunia ini. Coba kita bayangkan, dulu pertama lahir masih bayi, sekarang kita duduk di Masjid Nurul Falah ini udah pada berumur gitu. Ya. Yang dulu saya masih lajang, sekarang udah nikah, gak terasa. Yang masih muda nikah, mesti nikah punya anak, dan tiba-tiba sekarang udah 50 tahun. Ya, tanpa terasa dunia ini sangat cepat hadirin. Yang kemarin mungkin 1 pekan yang lalu duduk sama yang di depan ini ustadznya berbeda, sekarang duduk lagi di sini ustadz yang berbeda gitu. Yang tiba-tiba Jumat ke Jumat tanpa terasa udah Jumatan, sekarang hari Ahad. Dan dunia ini cepat hadirin, sangat cepat, gak lama. Ketika kita di dunia, waktu yang sangat cepat, tiba-tiba Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya dengan kematian yang kita lari dari kematian tersebut datang menjemput kita. Malaikat Israel itu udah standby. Takdir kita hari ini wafat, langsung Allah cabut. Ya, Allah cabut dengan melalui perantara malaikat Israel. Ketika kita masuk ke dalam alam kubur, itu enggak lama hadirin. Dibangkitkan itu cuma selama 1 hari. Jadi rasanya orang yang wafatnya ketika zamannya Nabi Adam sampai akhir hari pembangkitan itu cuma 1 hari aja, semalam. Jadi dalam alam kubur itu cuma semalam aja. Apa yang kita persiapkan di alam kubur nanti? Ketika ditanya para malaikat, malaikat Mungkar dan Nangkir, ya, ditanya, man rabbuka, apa persiapan kita? Man nabiyuka, ma kitabuka. Nah, apa persiapan pertanyaan kita nanti ketika di alam kubur? Kalau kita sukses menjawabnya, maka kita senang di dalam kubur. Kalau kita nggak bisa jawab, langsunglah di situ dipukul, dipalu. Nah, kan ada nyanyi itu. Di situ ada ular yang akan mematok kita, yang akan memukul kita, yang namanya Suja'ul Aqra. Yang besarnya itu sebesar 12 hasta. Besar badannya 12 hasta. Panjangnya ya panjang. Nah, itu dalam ada kitab Fadilul Amal, saya baca itu namanya adalah Suja'ul Aqra. Apa persiapan kita? Yaitu persiapannya ketika kita di dunia, yang tadi ketika kita diberikan hidayah, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk membuka hati kita, mata hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik yaitu mengamalkan agama, yang buruk meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mata kita jaga, tangan kita jaga, telinga kita jaga dalam maksiat. Mata kita jaga dalam memandang maksiat. Ya, telinga kita jaga dari pendengaran yang maksiat. Itulah persiapan kita untuk menuju kepada Allah, yaitu melalui pintu yang tadi namanya alam kubur. Ya, persiapan kita di dunia ini. Kalau di dunia ini kita namanya punya 3 teman. Yang pertama, teman kita itu yang dia mengatakan saya hidup sama bapak atau sama ibu itu sehidup semati, ya. Keluarga, ya, keluarga kita. Teman pertama kita. Yang kedua, kita punya teman yaitu namanya adalah harta. Nah, harta yang selalu kita pakai, ya kan, di dunia, rumah, mobil dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita punya teman yang teman kita itu senantiasa sangat setia sekali sama kita. Maka ketika orang itu wafat, ya, orang itu wafat, masuk ke dalam kubur, teman yang pertama yang akan pergi dari kita dan tidak setia sama kita itu adalah harta kita. Langsung tiba-tiba meninggalkan kita dan langsung jatuh kepada ahli waris. Nah,
Ini langsung tiba-tiba langsung nggak bisa dibawa ke dalam alam kubur, ini nggak bisa dibawa. Teman kita yang pertama itu adalah harta. Yang kedua keluarga kita. Masih ketika kita masuk dalam kubur, seseorang masuk dalam kubur, maka masih dijenguk. Bikin tahlilan seminggu ya, 7 harian, 40 harian, 1000 harian ya. Setelah 1000 hari udah lama-lama, makin lama udah lupa. Itulah teman yang kedua. Yang ketika di dunia itu bilangnya setia sampai mati ya. Yang ketiga yaitu teman kita adalah amal kebaikan kita. Dia bahkan rela untuk masuk ke dalam kubur bersama kita dan menjaga kita di alam kubur. Maka apabila amal kebaikan di dunia ini banyak, maka nanti di alam kubur itu pertama kali kenikmatan, kecipratan, kenikmatan yang sudah Allah berikan, kenikmatan surga. Ketika di alam kubur, kalau seseorang tadi banyak amal agama, banyak amal-amal, dia akan menjadi teman. Nah, jadi di dalam kubur itu nggak sendirian nanti. Nanti bagaikan kalau punya syafaat amalan, maka di alam kubur itu terasa luas, tidak sendirian, banyak teman yang menemani kita, yaitu teman sholat kita. Kalau orang ini senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu sampai wafatnya, maka nanti dia punya teman namanya amalan sholat, menjadi teman dia di dalam kubur. Kalau dia punya amalan puasa, akan menjadi amalan tadi menjadi temannya di dalam kubur. Kalau dia menghafalkan Al-Quran, maka Al-Quran tadi amal menjadi temannya di dalam kubur. Maka itulah persiapan kita untuk ke alam selanjutnya, yaitu memperbaiki amalan kita, memperbanyak amalan-amalan kita. Insyaallah hadirin. Nah, jadi itulah persiapan kita. Dan mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa, yang di dunia ini, manusia, hewankah, apa yang punya nyawa pasti akan mati dan akan meninggalkan dunia ini. Dan persiapan kita ke alam selanjutnya yaitu adalah apa? Itulah persiapan-persiapan kita yang telah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Amalan yang paling terbaik adalah amalan yang diniati bagaimana 24 jam, yaitu ikut baginda Nabi. Kalau lagi minum, bismillah, sebelum minum bismillah, ikut baginda Nabi. Terus disudahi dengan alhamdulillah ya. Makan, baca doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar ya kan? Setelah makan baca doa Allahumma alladzi at'amani hadza at'ama warzaqani min ghairi hauli minni wala quwwah kan? Dan banyak doa-doanya yang lain. Nah, bagaimana setiap gerak-gerak kita yang kita ingatkan, setiap langkah kita ingat baginda Nabi. Kalau baginda Nabi itu jalan itu seperti apa? Bagaimana supaya kita kenal Rasulullah SAW? Yaitu dengan cara untuk semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca sejarahnya Rasulullah SAW. Mungkin kalau sekarang kita tanya, Mas kenal gak yang namanya pemain bola yang terkenal sekarang? Nah, kan? Kenal semuanya. Tapi kalau ditanya, Mas istri Rasulullah ada berapa? Ada berapa ya? Ada 11. Siapa aja namanya? Enggak tahu, lupa. Anak Rasulullah ada berapa? Ada 6. Siapa aja namanya? Ya, Fatimah Zahra yang tahu. Yang lainnya enggak tahu. Nah, gitu. Jadi inilah untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, yaitu bagaimana dengan cinta kita kepada baginda Nabi, baca yaitu sejarah baginda Nabi. Ya kan? Kalau misalnya kita ingin hidup di surga bersama Rasulullah SAW, yaitu baca sejarah Rasulullah SAW untuk bagaimana menimbulkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi saja sebelum kita ada di dunia, beliau sudah mengatakan kepada para sahabat, saya rindu kepada saudara-saudara saya.
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kan saudara-saudara antum. Anda ya Rasulullah. Oh bukan, kalau kalian itu adalah sahabat-sahabat saya dan saudara-saudara saya nanti, mereka yang tidak pernah melihat saya, akan tetapi mereka beriman kepada saya dan mereka cinta kepada saya. Nah itulah sekarang, zaman sekarang ini, yang tidak pernah melihat baginda Nabi, yang gak tahu wajahnya bagaimana, ya kan, yang indah beliau bagaimana, tapi kita di zaman sekarang cinta kepada beliau dan meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kurang lebihnya minta maaf ya. Dengan sedikitnya muzakarah ini mudah-mudahan menambahkan semangat kita lagi ya, menambahkan semangat kita lagi untuk terus mengamalkan agama ya, terus istiqomah ya kan, terus sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi.